Ini adalah perangkap ikan otomatis. Begitu ikan jatuh di sini, tidak mungkin mereka bisa keluar. Bahan utama perangkap adalah pipa air. Dia menyeretnya ke bagian hilir sungai. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, dia dengan cepat menemukan tempat yang paling cocok untuk memasang jebakan. Untuk menaikkan permukaan air, dia mulai membersihkan bebatuan dari dasar sungai. Sebuah sungai untuk perangkap harus mampu menampung seluruh pipa air. Kemudian dia meletakkan batu yang telah dia bersihkan di atasnya. Ketinggian air di kedua ujung pipa dapat diatur dalam jarak setengah meter. Dengan cara ini, kecepatan aliran air akan mencapai batas. Pipa saluran masuk tidak boleh diblokir sepenuhnya, tetapi lubang sekitar 60 cm harus dibiarkan. Ini juga merupakan bagian inti dari keseluruhan jebakan. Dia mengambil semen yang sudah disiapkan dan menyebarkan batu di sekitar pintu jebakan. Tidak hanya membuat jebakan kokoh dan tahan lama, tetapi juga memudahkan untuk memasuki jebakan. Setelah lebih dari 3 jam bekerja tanpa henti, jalan menuju jebakan pada dasarnya selesai. Dari luar, itu tampak seperti pusaran air. Untuk permukaan yang lebih halus, ia beralih ke alat profesional dan mulai bekerja terus-menerus. Pada saat yang sama, terus tingkatkan area yang tidak memuaskan. Untungnya dia sudah bekerja sebagai pembangun selama beberapa hari, jadi ini tidak terlalu sulit baginya. Setelah semen kering, ia menggunakan alat itu untuk melihat apakah lingkungan sekitarnya memuaskan. Kemudian dia menutup lubang di bawahnya dengan batang baja. Ini untuk mencegah ikan keluar melalui lubang. Ikan besar yang masuk perangkap akan terperangkap seluruhnya. Pada siang hari air naik, pria itu melihat peluang dan mulai memblokir sungai dengan batu. Saat bendungan batu terus naik, permukaan air juga terus naik. Sampai ketinggian air lebih tinggi dari pintu jebakan, air akan meluap ke pipa air di bawah jebakan. Jadi perangkap ikan otomatis telah selesai. Dia memeriksanya lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia dengan percaya diri pergi. Sekarang Anda hanya perlu menunggu ikan masuk ke perangkap. Tidak butuh waktu lama bagi ikan untuk jatuh ke dalam perangkap. Karena permukaan pintu perangkap yang halus, tidak peduli seberapa keras ikan itu berjuang, mereka tidak dapat melarikan diri. Keesokan harinya, dia kembali ke tempat jebakan dipasang. Dia berjalan dengan ember di tangan. Tidak menyangka jebakan sesederhana itu bisa menangkap begitu banyak ikan besar. Dia tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam ember dan membawanya ke darat untuk dihitung. Ada sekitar selusin ikan, tapi ada jebakan yang menangkap lebih banyak ikan daripada ini. Tidak jauh dari situ, pria itu memasang jebakan lain dengan batu dan tongkat kayu. Ada banyak ikan besar yang dipanen setiap hari. Pertama, ambil stik dengan panjang yang sama yang telah disiapkan sebelumnya dan satukan secara teratur. Gunakan kawat berduri untuk memperbaiki di persimpangan. Setelah menyelesaikan seluruh bingkai, gantung jaring ikan dan terus ikat dengan tali rami. Buat lubang di salah satu mata jaring. Ini adalah satu-satunya cara bagi ikan untuk masuk ke perangkap. Setelah membuat 2 jaring yang identik, ia mulai membangun dinding batu di dalam air. Kemudian dia memasukkan jaring yang baru saja dia buat di tengah untuk membuat pintu jebakan. Kemudian terus mengelilingi dinding batu yang tersisa. Bukaan di jaring adalah pintu masuk ke jebakan. Dia mengambil tali yang sudah disiapkan dan mengikat kedua ujung pintu masuk. Kemudian kencangkan seluruh kantong jala dengan batu. Ikan yang masuk dengan cara ini tidak bisa keluar. Kantong mesh yang tersisa juga dibuat dengan cara yang sama. Arah kedua mulut perangkap adalah memanjang ke dalam. Setelah memastikan tidak ada masalah, keluarkan umpan dan letakkan di sekitar pintu masuk. Setiap kali ikan datang untuk mencari makan, arus yang deras akan langsung mendorongnya ke dalam perangkap. Dan bubu hilir juga harus memasang umpan agar ikan yang lewat bisa mencium baunya dan berenang ke dalam jebakan. Setelah semua selesai, pria itu dengan percaya diri pergi. Sekarang tinggal menunggu ikan jatuh ke perangkap otomatis ini. Keesokan harinya dia datang lagi. Tanpa diduga, ada begitu banyak ikan di dalam perangkap, dia tidak bisa menangkapnya. Dia memasukkan ikan yang dia tangkap ke dalam kantong jaring dan pergi ke darat untuk menghitung. Total ada 8 anak, tapi detik berikutnya dia melepaskan semua ikan. Akhirnya jebakan dilepas agar tidak ada lagi ikan yang jatuh. Akulah penipu yang akan membawamu menjelajahi dunia.